Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Siti Rohimah. Kalian dapat memanggil dengan nama Ibu Siti atau Ibu Rohimah. Pertama kali, Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua karena pada tahun ini anak-anak sudah berada di kelas 5. Sudah tidak lagi di kelas 4. Ingat ya, kalian semua sekarang berada di kelas 5. Walaupun kelasnya berbeda-beda. Ada yang kelas 5A, ada yang kelas 5B, dan ada yang di kelas 5C. Dan mungkin nanti teman-teman kalian juga berbeda. Pada tahun ini, Ibu diberi amanah untuk mengajar kalian pelajaran kemuhammadiyahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tahun ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah pandemi COVID-19 sehingga kita tidak dapat bertemu secara langsung. Maka beberapa bulan ke depan pembelajaran kita tetap dilaksanakan secara daring. Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, Ibu berharap kalian semua tetap bersemangat. Ya, ingat, tetap bersemangat. Tetap bangun pagi, jangan lupa sholat subuhnya, mandi, sarapan, bersiap-siap untuk belajar. Jadi tidak ada perubahan pada masa pandemi ataupun tidak. Jadi kalian harus berusaha menjadi lebih baik kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, tetap semangat. Kemudian kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga musibah ini cepat berlalu, ya, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung. Ibu rasa cukup ya perkenalan kita pada hari ini. Nanti insya Allah seiring kita melakukan pembelajaran, Ibu dapat mengenal kalian satu persatu. Ya, anak-anak sudah siap ya? Sekarang perhatikan. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, ya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pembelajaran akan kita mulai. Sebagian kalian mungkin sudah ada yang mempunyai buku kemuhammadiyahan, tapi ada juga yang belum. Baik yang sudah maupun yang belum, yang sudah boleh melihat bukunya di halaman pertama. Kalau yang belum, ingat, kita tetap dapat melaksanakan pembelajaran. Simak video ini, lihat slide demi slide-nya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini pembelajaran kita, bab yang pertama adalah mengenai lambang gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Ya, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Pada bab ini yang akan kita pelajari adalah mengenal Hizbul Wathan. Anak-anak akan diajak untuk mengenal Hizbul Wathan, kemudian mengenal lambang, simbol, ya, dan bendera Hizbul Wathan. Selanjutnya seragam dan atribut Hizbul Wathan. Nah, setelah mempelajari semua ini, diharapkan anak-anak semua akan merasa bangga menjadi anggota Hizbul Wathan. Ingat ya, masih ingat kan kenangan kalian bahwa kita pernah melakukan kegiatan HW? Hari apa nak kita latihan HW? Iya betul. Setiap hari Sabtu ya kita melakukan kegiatan HW ini. Mudah-mudahan musibah ini tetap cepat berlalu, jadi kita dapat berlatih HW bersama. Ibu sudah kangen sekali dengan kalian untuk latihan HW bersama. Mudah-mudahan. Pembelajaran kita, apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuannya setelah khusus untuk hari ini ya, kita akan belajar. Setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak akan dapat mengetahui sejarah singkat HW, kemudian mengetahui maksud dan tujuan HW, kemudian menjelaskan lambang dan simbol HW.
Dan anak-anak tetap fokus ya, perhatikan slide-nya. Oke, kita akan lihat apa itu HW. Ya, pertanyaan besarnya adalah apa itu HW? HW adalah gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah yang berasaskan Islam. Di negeri kita ini, di Indonesia ada gerakan kepanduan juga. Kalian tentu sudah tahu ya, pernah mendengar apa itu pramuka ya. Teman-teman kalian mungkin yang di sekolah negeri itu mengikuti kegiatan pramuka ya. Bajunya itu coklat muda dan coklat tua ya, roknya spannya itu. Nah, itu adalah gerakan kepanduan di negara kita. Nah, di Persyarikatan Muhammadiyah, di sekolah kita, di sekolah Muhammadiyah itu ada juga gerakan kepanduannya yang merupakan ciri khas daripada Muhammadiyah. Apa itu namanya? Betul sekali. Itu adalah HW. Lantas, HW itu apa sih, Bu? Kenapa itu dinamakan HW? Ya. HW itu adalah panjangan dari Hizbul Waton. Ya, Hizbul Waton diambil dari bahasa Arab. Hizbul artinya pembela, Waton artinya tanah air. Jadi, Hizbul Waton adalah pembela tanah air. Ya. Lantas, siapa yang pertama kali mendirikan Hizbul Waton? Ayo tebak. Ada yang tahu? Nah, baik, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Ibu akan bertanya dulu mengingatkan kalian. Siapa yang mendirikan Muhammadiyah? Betul, 100, pinter. Ada yang bisik-bisik tetapi malu ya. Yang mendirikan Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sama halnya seperti pendiri Muhammadiyah, HW ini juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kapan itu? Pada tahun 1918 Masehi. Ya, atau bertepatan dengan 1336 Hijriah. Ya, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, nah pada tahun 1918-nya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Hizbul Waton untuk gerakan kepanduan di Muhammadiyah. Di kota mana? Ya, betul sekali. Di Yogyakarta ya, masih di Yogyakarta. Walaupun gerakan kepanduan HW ini sempat mengalami kevakuman, tapi kemudian dibangkitkan kembali ini pada tanggal 10 Sya'ban pada tahun 1420 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1999 Masehi. Itu ya sejarah singkat daripada HW. Lanjut. Sekarang kita akan mencari tahu apa maksud dan tujuan daripada Hizbul Waton ini. Ya, apa maksud dan tujuan didirikannya Hizbul Waton ini? Nah, maksud dan tujuannya adalah menyiapkan dan membina anak, remaja dan pemuda. Ya, jadi kita termasuk di sini. Kalau kita mengikuti latihan HW, menjadi anak-anak pandu HW, ya, ini kita akan dibina, ya. Dibina supaya apa? Supaya memiliki akidah, ya, memiliki keyakinan, memiliki keimanan, ya, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dibina fisik kita. Kita lihat ya, pernah ya kalau kita latihan itu pernah ada hiking ya, berkemah, itu semua melatih fisik dan mental kita. Nah, ya. Selain itu, selain memilih latihan untuk melatih fisik dan mental, juga diharapkan kita berilmu dan berteknologi. Nah, saat ini kita sedang mengikuti kecanggihan teknologi. Ya, jadi walaupun anak-anak berada di rumah, ibu berada di sekolah, kita tetap dapat melakukan pembelajaran. Ini berkat kecanggihan daripada teknologi ya, Masya Allah. Hebatnya manusia anak ya, bisa mendekatkan yang jauh, ya, menemukan yang tidak bisa bertemu secara langsung dengan
kecanggihan teknologi. Tapi perlu diingat, hebatnya manusia lebih hebat lagi yang menciptakan manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini salah satu diantaranya adalah maksud dan tujuan HW ya. Selain menguasai teknologi, juga yang lebih penting lagi adalah berakhlakul karimah. Berakhlak yang baik. Jadi anak-anak pandu HW itu diharapkan punya akhlak yang baik. Selain punya akidah yang kuat, ya, fisiknya juga sehat, mentalnya juga bagus, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, juga akhlakul karimah yang sangat dipentingkan, ya. Sehingga apa? Apabila semuanya ini telah terwujud, ya, sudah dipenuhi, sehingga kita ingin mewujudkan pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Kader persyarikatan. Kalian, anak-anakku, kalian adalah kader masa depan yang akan menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Insyaallah Ibu doakan ya. Lanjut. Setelah maksud dan tujuan, agak cepat ya Ibu menjelaskan. Ya, baik. Kalau nanti ada yang ketinggalan, ulang-ulang ya melihat video ini supaya bisa lebih memahami. Nah, selain maksud dan tujuan, anak-anakku, kita akan mempelajari tentang lambang HW. Lihat di sini gambarnya, ini adalah lambang HW. Lambang HW ini punya ciri-ciri, nak. Apa ciri-cirinya? Lihat. Lambang HW ini berbentuk matahari ya, bersinar utama 12 dengan monogram di tengahnya. Ini huruf apa ini? Coba perhatikan. Iya, ini H, ini W. Pandai sekali orang membuatnya ya. Ini huruf H, ini W. Ini monogram HW. Jadi secara garis besar, bentuk lambang HW ini adalah matahari bersinar 12. Ini kalau dihitung ini jumlahnya 12 ya, sinar yang ini. Kemudian ada monogram di tengah-tengahnya. Nah, sinar matahari sebanyak 12 ini ya, apa maknanya? Mensiratkan bahwa setiap pandu HW diharapkan memancarkan sinar pribadi muslim seharian penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ini sinarnya memancar ke segala penjuru arah, ya, ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Jadi anak-anak pandu HW harus senantiasa berbuat kebaikan. Anak-anak SD Muhammadiyah semuanya adalah anak-anak pandu HW, senantiasa kalian harus berusaha berbuat kebaikan, menebarkan manfaat ya di muka bumi ini. Mulai dari yang kecil. Di rumah kalian menebarkan manfaat bagi adik-adikmu, bagi kakakmu, bagi orang tuamu, bagi saudaramu ya. Kalau di sekolah bagi gurumu, bagi teman-temanmu, begitu juga di masyarakat. Berusahalah untuk senantiasa berbuat kebaikan ya. Jangan pernah sekalipun terniat di dalam hatimu untuk melakukan keburukan walaupun itu hanya sedikit ya. Jadi harus cerminkan bahwa kalian semua adalah anak-anak pandu HW yang dapat memancarkan kebaikan ke seluruh penjuru dunia setiap hari ya. Anak-anak, baik, kita lanjut. Selain sinar matahari tadi, pancaran sinar 12 ini juga bermakna langkah Muhammadiyah ya, yang dirumuskan sejak tahun 1983 yang berjumlah 12 poin. Nanti di kelas 6 kalian akan mempelajari, itu ada namanya dikenal dengan 12 langkah Muhammadiyah ya. Baik anak-anak, selain lambang ternyata HW juga memiliki simbol ya, simbol HW. Kalau kita perhatikan, simbol HW ini bentuknya seperti lambang pemuda Muhammadiyah ya. Nah, ini simbol HW. Simbol HW ini digambarkan dengan sekuntum bunga melati. Nah, ini bunga melati, nak. Bunga melati ini harum loh. Warnanya apa? Ya, warnanya putih saja ya. Melati harum, memancarkan keharuman ya. Kemudian
Ada pita di bawahnya. Ini gambar pita. Pitanya berbentuk seperti mulut tersenyum. Ayo coba. Semangat, semangat. Ayo, bagaimana kalau mulut tersenyum? Ya. Senyum yang ceria, senyum yang semangat, ya. Ya, seperti berbentuk mulut tersenyum. Apa ada tulisannya di sini? Di tulisannya ini ada dalam bahasa Arab, tulisannya fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ada ya, salam hawe fastabiqul khairat, gitu jawabnya ya. Salam hawe fastabiqul khairat. Ayo coba anak-anak kita salam hawe dulu. Salam hawe fastabiqul khairat, ya. Semangat ya. Nah, ini adalah semboyan hawe fastabiqul khairat. Ada tulisan Arab. Apa arti fastabiqul khairat? Iya, pinter ya. Jangan malu-malu, yang tahu ucapkan ya, suarakan. Fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jadi sebagai anak pandu HW, kita harus senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan pernah kalian berlomba-lomba di dalam keburukan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, misalnya apa? Berlomba-lomba hari ini mau belajar. Ya, tadi sudah mempelajari pelajaran tema ya atau pelajaran penjas. Hari ini kita belajar kemuhammadiyahan. Besok belajar apa lagi? Berlomba-lomba. Belajar itu tidak hanya dari buku, ya, dari buku pelajaran dapat kalian melihat di video, baca koran, melihat di televisi, di aplikasi lainnya ya. Tapi ingat itu selalu tetap dalam kebaikan. Jadi berfastabiqul khairat. Nah, dari mana surat ini? Apa kalimat ini didapat? Ini diambil dari dalam Al-Quran. Ya, ingat, fastabiqul khairat ini diambil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148. Surat apa, nak? Ya, betul. Surat Al-Baqarah ayat 148. Lihat ya. Apa semboyan HW tadi? Semboyan HW adalah fastabiqul khairat. Apa artinya? Iya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, kita sudah mempelajari beberapa pelajaran hari ini, walaupun mungkin hanya sedikit, tapi sedikit-sedikit ini insya Allah dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Kita sudah mempelajari apa itu HW, kemudian maksud dan tujuan HW, ya. Selanjutnya belajar sekilas tentang lambang HW dan juga simbol HW. Nah, setelah ini ya kalian dapat melakukan tugas, melaksanakan tugas. Ini tugas kita ya. Yang ada 10 soal. Semangat ya, walaupun sebenarnya aduh Bu, banyak sekali 10, tapi insya Allah kalau kalian memperhatikan, anak-anak bisa menjawabnya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan HW? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, siapa yang mendirikan HW? Ayo siapa? Benar, 100. Ayo, di kota mana dan pada tahun berapakah HW didirikan? Masih ingat ya? Kemudian yang keempat, tuliskan kepanjangan HW dan artinya. Yang kelima, tuliskan maksud dan tujuan HW. Yang keenam, bagaimana bentuk lambang HW. Yang ketujuh, apa makna sinar matahari 12? Yang kedelapan, apa moto atau semboyan HW? 9, semboyan HW diambil dari Al-Quran. Tuliskan nama surat dan nomor ayatnya. Yang ke-10, apa arti fastabiqul khairat? Demikian, mudah bukan? Nah, silakan kalian kerjakan di buku tulisnya ya. Oh ya, untuk pelajaran kemuhammadiyahan ini kalian siapkan 2 buku ya. Ya, buku yang pertama untuk mengerjakan tugas ini setelah kalian kerjakan ya, kemudian nanti dikumpulkan bersamaan dengan mengumpulkan tugas-tugas yang lain, tugas tema. Kalau tidak salah hari Sabtu ya, hari Sabtu atau hari Senin? Hari Sabtu ya kalau salah ya. Jadi ingat, jangan tunda-tunda. Begitu setelah selesai kalian mengerjakan tugas pada hari ini, ya sudah belajar hari ini, kerjakanlah. Jangan, apapun yang bisa kalian kerjakan hari ini, ingat, jangan ditunda sampai besok.
Kalau kita tunda-tunda, maka akan bertambah banyak tugas kita, ya, maka akan terasa berat. Jadi kerjakanlah hari ini. Jadi jangan ditunda-tunda supaya hasilnya juga lebih baik, kalian juga tidak terburu-buru mengerjakannya, ya. Setelah mengerjakan tugas ini, nanti tugas minggu depan dikerjakan di buku satunya, nanti minggu depannya lagi kalau ada tugas bisa tukaran bukunya, ya. Jadi kalian tetap bisa mengerjakan tugas. Ingat, tetap bersemangat, ya. Demikian mungkin pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tadi diawali dengan basmalah, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf ya kepada Allah, Ibu mohon ampun, tetap bersemangat. Salam hawe fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.